meningkatkan pelayanan onkologi, untuk meningkatkan taraf pelayanan. Hari ini saya bersama Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Dirjen Kesehatan Lanjutan, kemudian Pak Direktur Rumah Sakit Adam Malik, dan dari perwakilan dari ASDB. Kita melakukan groundbreaking untuk pembangunan pusat onkologi atau pusat kanker di Rumah Sakit Adam Malik. Kita tahu bahwa kanker itu adalah penyakit katastropik yang menyebabkan salah satu pembiayaan terbesar di bidang kesehatan. Sedangkan pusat-pusat kanker masih terbatas. Dengan melalui pembangunan pusat kanker ini, nanti kita harapkan tidak hanya pelayanan kuratif atau pelayanan yang sudah menderita kanker, tetapi juga efisiensi untuk melakukan pemeriksaan dini bagi penderita yang belum terdiagnosis kanker dan terdiagnosis pada stadium awal. Kalau pasien-pasien tersebut terdiagnosis pada stadium awal, maka angka penyembuhannya menjadi lebih besar. Jadi tadi saya pesankan juga nanti kepada Pak Direktur bahwa tidak hanya pelayanan kuratif yang kita lakukan, tetapi deteksi dini kita upayakan masif. Ini harus merupakan sebuah jejaring dan kebersamaan, tidak saja di rumah sakit, tetapi juga di pelosok-pelosok. Jadi RSUD bisa melakukan pemeriksaan dini. Nanti kita akan buat roadmap-nya. Kemudian pemeriksaan dini tersebut akan mendeteksi kanker pada stadium awal. Yang tidak bisa terdiagnosis dan tidak bisa diobati di rumah sakit RSUD di daerah-daerah pelosok-pelosok, nanti akan dirujuk di pusat kanker. Ini salah satu pusat kanker yang pertama ada di Sumatera. Sehingga nanti akan dirujukan tidak hanya di Sumatera Utara, tapi juga di provinsi-provinsi lain di Sumatera. Kita lengkapi tidak saja untuk fasilitas dan manajemen gedungnya, tetapi juga dengan alat-alatnya. Alat-alatnya misalnya tadi saya sebutkan, salah satu yang penting adalah PET scan. PET scan ini di Indonesia baru ada 4, Bapak Ibu. Baru ada 4, teman-teman ya. Di Jakarta semua. Dengan adanya fasilitas PET scan yang akan dibuat di sini, PET scan itu alat untuk mendeteksi kalau ada penyebaran dari kanker, maka pelayanan kesehatan untuk penyakit kanker ini menjadi lebih komprehensif dan lebih baik, sehingga angka kematian untuk kanker menjadi lebih kecil. Ada beberapa kanker yang kita deteksi sebagai penyebab kematian terbesar di Indonesia, yaitu pertama tadi sudah Pak Direktur sampaikan, kanker payudara dan kanker serviks atau kanker rahim untuk wanita. Sedangkan untuk pria, kanker yang terbesar di Indonesia adalah kanker kolon dan atau usus besar dan kanker paru di paru-paru. Dengan melakukan identifikasi dari ini disambung dengan pemeriksaan gratis yang nanti akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan mulai bulan depan di seluruh Indonesia, maka kita harapkan masalah kanker ini menjadi lebih baik penanganannya, masyarakat bisa terdeteksi lebih awal sehingga pengobatan lebih murah dan angka harapan hidup yang kita ingin capai menjadi lebih baik untuk penderita. Jadi kanker bukan menjadi lagi momok yang menakutkan karena bisa diobati dengan tuntas dengan didirikannya pusat-pusat kanker seperti ini. Bukan soal pembangunan gedung saja tadi saya pesankan kepada Pak Dirut, tetapi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan individu, dokter, para medis yang bekerja di dalam. Karena dokter-dokter ini menjadi sangat penting dan protokol terapi juga menjadi sangat penting. Jadi Pak Direktur menyampaikan bahwa sudah dilakukan penelitian penelitian untuk kanker terbesar tersebut, sehingga kita bisa memperoleh modalitas atau pengobatan, cara pengobatan yang paling efisien, paling adekuat, dan paling memberikan dampak yang positif bagi penyembuhan pasien-pasien. Pak Wamen, kapan ini mulai bisa dinikmati masyarakat layanan Pak Wamen, dan apakah selain fasilitas ada peningkatan tenaga kesehatan khususnya spesialis yang lebih spesifik Pak Wamen? Dari rencana pembangunannya itu akan memakan waktu 16 bulan dari mulai sekarang. Tapi Pak Direktur tadi mungkin dari ASDB dan dari kepala proyeknya ini, ya Pak,
Akan selesai berapa lama Pak? 12 bulan siap? 12 bulan siap nanti untuk melayani masyarakat. Kalau dokternya kurang akan kita tambah. Kan sebenarnya sekarang sudah ada beberapa disiplin ilmu yang mempunyai keminatan di bidang kanker. Jadi misalnya untuk penyakit dalam ada hematologi onkologi, untuk urologi ada kanker prostat dan sebagainya. Untuk bedah onkologi juga ada ya pendidikan kanker, untuk kebidanan ada pendidikan pusat kanker. Kalau kurang nanti akan kita tambah. Pak Wamen, Pak Wamen, saya dari analisa berapa anggaran dana yang dibutuhkan untuk membangun ini dan dari ASD sumber berapa Pak? Oh, 265 M. 265 M. Itu sumbernya apakah dari kementerian atau dari Rumah Sakit Adam Malik sendiri? Dari ASDB. Kementerian. Dari kementerian ya? Dari kementerian ya? Pak Wamen, Pak. Pak Wamen. Pak Wamen, sedikit untuk jenis kankernya apakah semua ditanggung oleh BPJS atau seperti apa? Oh, Atau ada semua. jenis yang tidak begitu? Semua kanker harusnya kalau ada PNPK kita tanggung dari BPJS. Kita bisa lakukan penanganan dengan bagus dari BPJS. Apalagi di pusat kanker seperti ini, kalaupun nanti ada beberapa kanker-kanker yang sulit untuk ditangani dan belum masuk ke dalam BPJS, kan Pak Direktur sedang melakukan penelitian beberapa pengobatan. Nanti kalau belum masuk BPJS kita buat panduan klinik pengobatan di tingkat pusat. Nanti kita apply ke BPJS supaya bisa semua kanker itu diobati dan ditanggung oleh BPJS. Pak, untuk sistem rujukan Pak? Pak Wamen. Masukan nggak buat Pak semua Wamen, Pak iya. agar kanker ini bisa ditekan angkanya begitu Pak? Yang paling penting adalah deteksi dini. Dan yang paling penting dari deteksi dini itu adalah masyarakat melakukan pemeriksaan rutin. Misalnya ibu-ibu yang berusia 40 tahun itu harus bisa melakukan pemeriksaan untuk resiko kanker leher rahim. Itu yang penting. Terus kita juga tidak melakukan vaksinasi. Vaksinasi itu adalah vaksinasi HPV. Kita ada dari Quick Win Bapak Presiden, dari 8 Quick Win Bapak Presiden, 3-nya itu punya Kementerian Kesehatan. Yang pertama ada pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pembangunan rumah sakit dari tipe D ke tipe C. Yang groundbreakingnya pertama kali akan kita lakukan besok di Sumba Barat ya. Redabulu. Di mana? Redabulu. Raidabulu, Sumba Barat. Terus yang ketiga pengentasan tuberkulosis, eliminasi tuberkulosis. Ini mungkin launchingnya akan kita lakukan juga di 22 Januari. Jadi 3 dari 8 quick win dalam waktu 100 hari sudah kita mulai. Pencanangannya satu demi satu akan kita lakukan kurang dari 100 hari. Gitu ya. Yang untuk paru-paru belum ya, Pak? Yang untuk Tuberkulosis. Berobat gratis besok ya, Pak? Program gratis sudah Februari. mulai Februari. Sudah siap Pak, puskesmas kita Pak? Sudah. Kita sudah melakukan survei beberapa. Nanti kalau yang belum siap kita lengkap. Jadi secara bertahap, nggak semua langsung bisa, tapi kita mulai secara bertahap. Pak, pemeriksaannya mengikuti apa? Apakah sesuai ronsen juga termasuk dalam cek pemeriksaan gratis? Nanti pemeriksaannya berdasarkan atas siklus hidup, berdasarkan atas kelompok umur. Yang kelompok umur anak-anak itu digunakan untuk bayi digunakan untuk memeriksa apakah ada kelainan bawaan apa tidak. Yang balita untuk melihat kelainan penyebab kematian yang terbesar, misalnya diare, infeksi paru-paru dan infeksi-infeksi yang lainnya. Kemudian untuk tingkat remaja dan dewasa kita gunakan untuk penyakit jantung, paru-paru, kanker, kemudian diabetes, hipertensi dan sebagainya. Untuk tingkat lansia juga kita prioritaskan pada penyakit yang berhubungan dengan lansia karena penurunan kualitas tubuhnya seperti tadi penyakit-penyakit yang bisa timbul, jantung dan sebagainya seperti dewasa, ditambah lagi pemeriksaan demensia atau pemeriksaan kalau dalam bahasa ini pikun itu juga dilakukan deteksi pada pemeriksaan dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Pak, logikanya akan terjadi lonjakan pasien Pak, logikanya Pak ya, akan beruntut kan Pak, rujukannya sudah siap Justru juga Pak? impactnya begini, kalau dia terdeteksi secara dini, stadiumnya tidak lanjut, maka nanti biaya pengobatan yang dikeluarkan lebih murah daripada dia udah parah baru berobat. Itu yang menyebabkan pembiayaan kesehatan itu menjadi tinggi. Tapi kalau dia terdeteksi pada stadium awal, pengobatan mudah.
bisa dilakukan di puskesmas, tidak perlu dilakukan di rumah sakit. Jadi pembiayaan justru nanti ke depannya jauh lebih murah tuh kalau ada pemeriksaan deteksi dini, jadi ketahui penyakitnya secara lebih awal. Pak Wamen, fasilitasnya udah baik Pak, tapi terkadang di daerah sistem rujukan masih dipersulit Pak. Gimana tanggapannya? Enggak lah, sistem rujukan kan udah ada aturannya. Kalau dulu memang bertingkat, dari puskesmas harus ke tipe D, ke tipe C, C, B, B, A. Itu kan berjenjang. Itu mungkin yang dianggap dipersulit. Sekarang enggak, sekarang berdasarkan atas kompetensi. Walaupun rumah sakitnya rumah sakit tipe C, kalau dia bisa melakukan pelayanan kesehatan tipe A, dia boleh langsung dirujuk dari puskesmas ke tipe C, ke tipe B, ke tipe A langsung. Jadi sekarang berdasarkan atas kompetensi sehingga tidak menjadi sulit lagi. Pak Wamen, ke depan ada pembangunan semacam ini di daerah provinsi lainnya Pak? Ada di beberapa provinsi lain selain pusat-pusat. Yang telah hadir dan menyaksikan secara langsung acara groundbreaking oncology center building Adewale Hospital. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.